Buka dong kameranya. Halo. Halo. Kita tunggu teman-teman yang buka kamera deh. Ayo yang belum buka kameranya. Oke, kita sapa-sapa dulu deh, Elita. Kita mau sapa siapa nih? Jose dan Michelle. Ada Bang Jose dan Michelle. Hai, Halo. Jose dan Michelle. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Siapa lagi nih? Ada Radinka. Hai Radinka. Halo. Gimana kabarnya Radinka? Puji Tuhan baik. Oke, Halo. puji Tuhan. Ada siapa lagi? Ada Rere dan Randy. Hai Rere dan Randy. Hai Rere dan Randy. Hai. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Kita sapa siapa lagi nih? Elita. Ada yang bertiga tuh. Ada Arka, Bill dan Sky. Halo. 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 Gimana kabarnya? Halo. Halo. Gimana kabarnya Bill, Sky dan Arka? Baik. Oke, baik ya. Baik. Ada Alona itu. Halo Alona. How are you? Halo kakak. Halo, gimana kabarnya Alona? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Ya. Kita sapa yang terakhir nih, ada Joiner. Halo Joiner. Halo. Gimana kabarnya Joiner? Kabar baik. Kabar baik. Udah ya? Kita udah sapa semua belum ini Kak Elita? Sudah. Sudah ya? Ada adanya Dinka juga, Janeta. Oh, ada adiknya Dinka. Amin. Nah. Halo Neta. Ada Tante Diana. Halo Tante Diana. Halo Kak Din. Halo juga. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat guys. Oke. Kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Siapa nih yang mau berdoa? Berdoa memulai sekolah minggu. Ada yang mau berdoa? Ada yang mau berdoa? Kalau nggak ada kakak tunjuk deh. Kalau nggak ada yang mau. Bill mau berdoa Bill? Bill mau berdoa? Membuka sekolah minggu kita hari ini. Kita kakak dulu. Mama mau berdoa. Siapa Meme? Ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau berdoa tadi? Bill. Oh, Michelle berdoa ya, Michelle. Mau ya? Mau, Michelle?
Iya, Kak. Mau? Oh iya. Silahkan Michelle. Ayo. Teman-teman kita tutup mata, lipat tangan ya. Semuanya. Tuhan, kami mau tolong Indo, Tuhan. Berkatilah semuanya, Tuhan. Berkatilah tolong Indo. Mata Yesus, ya amin. Amin. Terima kasih, Michelle. Hebat loh. Oke. Kita mau memuji Tuhan ya semuanya. Semangat? Semangat nggak? Semangat. Jawab dulu dong. Semangat atau enggak? Semangat. Semangat ya. Kalau semangat, kita bangkit berdiri deh yang ada di rumah. Biar lebih semangat. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita nyanyi lagi. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita menyanyi lagi ya semuanya. Masih semangat ya? Masih. Kalau masih semangat angkat jempolnya, tunjukin ke kamera. Udah. Siapa yang masih semangat? Udah.
Oke, masih semangat semua ya, Elita. Kita nyanyi lagi. Nyanyi lagu Saat Iblis Menggodaku. Ayo kita nyanyi semuanya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nyanyi lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nyanyi lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Oke. Ada yang mau bersaksi nggak? Boleh duduk deh, boleh duduk. Ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Ada? Kalau ada buka mic-nya.
Ada nggak yang mau bersaksi? Mungkin Elita mau bersaksi? Ayo, siapa nih yang mau bersaksi? Udah pada ulangan belum? Udah. Udah. Mana ulangannya? Cerita dong. Ulangannya nyontek atau enggak? Ayo. Tidak. Gimana Tidak. ulangannya? Susah? Tidak. Oh, tidak susah. Pintar semua ya? Pintar lah. Ada yang nyontek enggak? Tidak. Oh, tidak. Pintar semuanya ya. Oke. Kalau gitu kita mau menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari-hari ini Engkau bersama kami Tuhan. Engkau yang setiap hari Tuhan menuntun hidup kami Tuhan, menuntun hidup adik-adik Tuhan yang ada di rumah Tuhan saat mereka bersekolah Tuhan. Engkau yang menuntun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang nuntun Kak Diana Tuhan untuk membagikannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kak Diana. Oke, terima kasih Kakak Joya, Kakak Elita, dan Bang Yafet. Halo semuanya, teman-teman yang ada di rumah. Hai. Halo. Oh, sini kan. Halo, nah, yang minggu kemarin hadir, Minggu Ceria, masih ingat nggak ceritanya tentang apa sih minggu kemarin? Yang masih ingat? Itu kemarin Lupa. Nah, lupa. Kok bisa lupa? Ibu Petrus yang sakit demam berat. Oh iya. Yesus menyembuhkan ibu namanya Petrus ya. Ya, hari ini kita mau masih belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, coba semuanya berdiri deh. Saya juga berdiri ya. Coba semuanya berdiri. Saya juga berdiri nih. Suaraku kedengaran nggak? Suaraku kedengaran? Kedengaran. Oke, semuanya coba berdiri. Terus tangannya diam gini aja. Tangannya diam gini. Nggak bergerak. Kira-kira kalau tangan diam begini, kakinya bergerak, masih enak nggak? Masih enak. Tangannya nggak bisa gerak. Mau ngambil apa-apa susah. Mau ngambil permen nggak bisa ya. Tangannya nggak bisa gerak. Kalau selama-lamanya nggak enak, kok cuman bentar aja biasa aja sih. Ya, kalau sebentar aja nggak enak. Ini nanti ada kaitannya dengan cerita kita hari ini. Coba sekarang, kakinya nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak. Gimana tuh? Gimana tuh? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, kalau tangan nggak bisa gerak, sekarang boleh duduk. Tangan nggak bisa gerak, kaki masih bisa jalan kan? Tapi kalau sudah tangan nggak bisa gerak, kakinya juga nggak bisa gerak, kita kayak orang apa dong? Kayak orang apa dong? Lumpuh. Ya, benar sekali. Kita kayak orang lumpuh. Tuh orang lumpuh. Karena lumpuh itu ada banyak ya, ada banyak macamnya. Ada lumpuh. Stroke. Dia kalau lumpuh bagian tangannya saja. Ada yang orang sakit lumpuhnya bagian tangannya aja, tapi kakinya masih bisa bergerak. Ada juga orang yang lumpuh bagian kakinya aja, tangannya bisa gerak. Ada juga yang lumpuh tangan sama kakinya, semua tubuhnya nggak bisa digerakin, cuma bisa matanya kedip-kedip aja, mulutnya ngomongnya nggak terlalu jelas ya. Itu kalau sudah lumpuh seluruh tubuh. Kira-kira enak nggak ya kalau kita Tidak enak. Enak nggak sih? Tidak enak. Tidak enak kan? Nah, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita dikasih tangan, mata, hidung, telinga lengkap semua, sehat semua, tidak ada yang lumpuh ya. Kita berdoa buat diri kita semua dan semua keluarga kita dimanapun berada supaya semuanya tetap sehat. Oke, kita hari ini mau belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh.
Orang lumpuh. Ya, orang lumpuh dan Tuhan mengampuni dosa orang itu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kan lagi ngajar di rumah ibadah. Nah kalau teman-teman ingat, adik-adik ingat minggu kemarin Cece juga cerita, Tuhan Yesus tuh kerjaannya di mana sih kira-kira? Di pasar kah? Di sungai? Di Bait Allah. Di mana? Di Bait Allah. Ya di Bait Allah. Jadi Tuhan Yesus tuh sering banget. Tuhan Yesus itu sering banget di Bait Allah. Bait Allah itu apa yo? Bait Allah itu apa? Ada yang tahu Bait Allah? Tempat ibadah. Rumah ibadah. Ya, tempat ibadah, rumah ibadah ya. Biasanya orang datang beribadah kemana? Biasanya kita bilang gereja gitu ya. Gereja tempat kita beribadah bersama-sama. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang ada tapi waktu itu Tuhan Yesusnya sedang ada dalam rumahnya seseorang gitu, bukan di rumah ibadat gitu. Memang Tuhan Yesus sering mengajar di rumah ibadat, di bait Allah. Tuhan Yesus sering mengajarkan pengajaran kepada murid-muridnya. Nah, waktu hari itu Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah gitu ya, di sebuah rumah. Karena kan kemarin-kemarin ini sudah tersiar kabar nih kalau Tuhan Yesus tuh suka nyembuhin orang. Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat ya kan. Tuhan Yesus sudah merubah air menjadi anggur. Terus apalagi Tuhan Yesus udah menyembuhkan orang sakit ya. Nah, jadi itu tuh kedengaran dari telinga-telinga. Jadi misalnya aku bilang gini sama Ken, kemarin Tuhan Yesus sembuhin si Radinka loh, sudah sehat. Nah, habis itu si Ken cerita lagi sama temannya, kemarin Radinka disembuhin sama Tuhan Yesus loh. Terus temannya Kendrick cerita lagi ke temannya. Jadi akhirnya teman yang diceritain ini pengen tahu siapa sih Tuhan Yesus itu, yang mana sih orangnya gitu kan. Karena yang didengar adalah Tuhan Yesus itu menyembuhkan semua orang yang bisa sakit. Kok bisa dokter aja kadang-kadang ada yang meninggal masih kan gitu. Tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit seketika itu juga. Kalau kita ke dokter kan harus minum obat dulu ya, kayak gitu. Tapi di zamannya Tuhan Yesus ketika Tuhan bilang engkau sembuh, engkau bangkit, maka bangkit dan langsung sembuh saat itu juga kan. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus ada dalam rumahnya, di dalam rumah ngajar orang, terus di dalam rumah itu ada banyak orang Farisi. Tahu nggak sih orang Farisi itu apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan, orang Farisi dan ahli Taurat itu apa sih? Ada nggak? Ada yang tahu? Bisa bantu jawab? Ahli Taurat, ahli Farisi. Jadi ahli Taurat dengan ahli Farisi itu adalah orang yang hafal mati Alkitab. Mereka itu tahu Alkitab, mereka tahu semuanya yang dilakukan itu apa, yang nggak boleh itu apa, mereka tahu semuanya. Tapi mereka hanya tahu saja, tidak mau melakukan. Bukan tidak mau sih, mereka tuh lebih kayak enggak terlalu suka melakukan. Mereka tahu kalau firman Tuhan itu seperti ini, tapi mereka tidak mencoba untuk melakukannya dalam kehidupan mereka ya. Jadi itu orang-orang Farisi. Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar di satu rumah, misalnya saya ngajar nih di rumah saya nih, gitu. Terus datang banyak orang ke rumah saya untuk dengar cerita saya gitu, dengan apa yang mau saya ceritakan kepada mereka. Akhirnya di situ ada ahli Farisi dan ada ahli Taurat juga ikut mendengarkan tentang pengajarannya Tuhan Yesus. Tahu nggak? Suatu ketika ternyata ada 3 orang datang membawa 1 orang lumpuh. Karena dalam rumah itu udah penuh, pintu masuknya udah penuh, udah bisa kita lewat. Mau lewat depan penuh, mau lewat belakang juga penuh, mau lewat samping juga penuh gitu ya. Akhirnya 3 orang ini
lewat mana kira-kira? Lewat atap rumah. Atap rumah. Ya, jadi lewat atap rumah. Kira-kira gimana? Kan kalau zaman dulu, rumah orang zaman dulu tuh enggak kayak atap kita. Jadi atap mereka itu rata, tembok gitu ya. Atap mereka itu rata, jadi kita bisa lewat tangga, lewat samping. Ini tangga, ini atapnya. Jadi atapnya tuh kayak lantai gitu ya. Ini atapnya tuh kayak lantai gini. Jadi akhirnya ketiga orang ini membawa satu orang lumpuh naik lewat samping, baru mereka naik ke atap dan mereka turun dari atap, mereka turunkan pakai tali ya. Nah, habis itu kan mereka kan lagi bawa orang sakit nih. Kan tadi yang dibawa adalah orang lumpuh. Karena orang lumpuh kan nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali karena tangannya udah kaku ya, kayak orang mati gitu. Hidup tapi kayak orang mati ya. Orang lumpuh itu dia hidup tapi kayak orang mati gitu. Masih ada nafasnya tapi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, Anda. bikin gitu ya, dibersihin bajunya, gantiin baju, Tante Diana. gantiin apa? Minggu lalu bukannya ada hafalan? Nanti kita cerita dulu. Nanti ya ayat hafalannya nanti sambil kalian ingat-ingat ayat hafalannya. Yang masih lupa ayat hafalan minggu kemarin sambil diingatin ya gitu. Nah jadi habis itu mereka bawa orang lumpuh ini lewat atap. Tahu nggak pas Tuhan Yesus lagi cerita, Tuhan langsung begini. Kok ada orang ini bawa ke situ gitu ya, bawa ke sini. Ini ngapain dibawa ke sini gitu. Habis itu ternyata ada 4 orang. Ternyata maaf ya, jadi ada 4 orang yang membawa satu orang lumpuh. Jadi 4 orang ini Tuhan Yesus lihat dan 1 orang yang lagi sakit. Berarti mereka ada 5 orang. Nah, dan keempat itu adalah sahabat dari yang sakit lumpuh. Jadi misalnya yang sakit lumpuh ini adalah si A. Jadi dia punya teman B, C, D, E. Jadi temannya ada 4, yang sakit ada 1. Nah, jadi keempat sahabatnya ini karena dia sangat sayang banget dengan temannya ini, karena dia udah dengar siapa itu Tuhan Yesus, akhirnya mereka berempat sahabatan ini pergi bawa yang satu ini ke Tuhan Yesus supaya disembuhkan dari sakit lumpuhnya yang sudah lama. Akhirnya sahabatnya ini membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan lalu ketika mereka ada di hadapan Tuhan Yesus pun melihat bahwa iman keempat sahabatnya ini itulah yang menyembuhkan sahabatnya. Karena mereka berempat yakin bahwa temannya pasti sehat, pasti sembuh, maka sembuhlah gitu ya. Jadi ketika kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya orang tua, kita punya tante atau om atau kakek atau nenek, kita sepakat 1-2 orang, misalnya kita punya adik, saya dengan Kendrick berdoa sama Tuhan, percaya bahwa si Ones sembuh gitu ya. Misalnya hari ini Ones lagi sakit teman-teman, jadi hari ini Onesnya lagi demam ya. Jadi nanti kita berdoa sama-sama ya buat doain adik Ones supaya adik Onesnya bisa sehat kembali, bisa bermain kembali ya. Nah gitu. Jadi keempat sahabatnya ini mereka mengimani bahwa temannya ini pasti akan sembuh ketika dibawa kepada Yesus, bukan dibawa kepada dukun, bukan dibawa kepada ahli santet ya. Jadi sahabatnya datang ke tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sakit, kalau kita sedang lagi dalam masalah besar, datangnya jangan kepada paranormal, jangan percaya sama yang namanya ramalan-ramalan ya, karena kita adalah kepunyaan Tuhan, bukan milik ramalan-ramalan ya. Kalaupun ada ramalan yang benar,
itu hanya ramalan. Yang selalu benar adalah apa kata Yesus tentang saya, tentang kita ya. Jadi seperti itu. Terus Yesus berkata begini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sudah dia disembuhkan dan orang lumpuh ini juga diampuni dosanya, teman-teman. Emangnya orang lumpuh ini punya dosanya banyak banget ya sampai dia sakit lumpuh. Nah, mungkin kan di sini tidak diceritakan sebelumnya seperti apa orang lumpuh ini. Apakah dia adalah orang yang jahat? Apakah dia adalah orang yang tidak suka Yesus? Apakah dia adalah orang suka menentang Tuhan Yesus gitu ya? Tapi di dalam kitab Alkitab yang kita baca, di situ Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh ini dan mengampuni dosanya. Kita nggak tahu dosa apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya, tapi Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan Yesus selain dia penyembuh, tapi juga Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni semua kesalahan kita. Jadi kalau kita nakal, kalau kita mulai nggak dengar-dengaran, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Dengan catatan, jangan diulangi dengan kesalahan yang sama. Coba kita buka deh Alkitab kita yang sudah bisa baca. Buka di Matius pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Coba buka di Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang 8. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Coba buka ya, yang sudah bisa baca boleh buka di Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat semuanya? Sudah. Coba kita baca bergantian ya. Saya bacakan judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Coba Bang Jose baca ayat 1-nya. Bang Jose ayat 1. Abang Yose baca ayat 1-nya Bang. Di Matius pasal 9 ayat 1. Ayat 2-nya Kakak Misel ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Misel ayat 2. Matas dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring ke tempat tidurnya. Ketika Yesus lihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 3-nya Arka. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ayat keempatnya Brian. Brian bisa baca? Bisa. Coba Brian pasal ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dalam berkata, kenapa? Engkau memilikikan hal-hal yang jahat di dalam hatimu. Ayat 5-nya Gary. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 6 Rere. Tetapi
supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Joiner. Ayat 7. Bentar. Kelihatan kan kameranya? Kelihatan. Oh iya. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat ke-8, Radinka. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memulihkan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kepada manusia. Oke ya. Nah, jadi dari cerita tadi yang kakak ceritakan, ya, yang kakak ceritakan bahwa orang lumpuh ini disembuhkan, tapi yang dilakukan orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah apa? Mereka berkata dalam hati mereka, ih, orang itu ngapain sih lewat situ gitu kan, maksudnya ngapain sih orang repot-repot naik lewat atap gitu, dia repot sendiri gitu, dia komenin sendiri dalam hatinya. Tapi karena Tuhan Yesus itu Tuhan, dia tahu isi pikiran dari orang-orang yang suka menghujat itu adalah orang yang membuli ya, kalau bahasa sekarang itu membuli. Jadi kita hati-hati, anak-anak Tuhan, anak-anak Minggu Ceria, jangan ada yang mau membuli teman-temannya ya, nggak boleh ya. Tuhan Yesus sedih ya. Tuhan Yesus itu kasihnya besar, membulinya tidak boleh ya. Oke, adik-adikku, anak-anak yang pintar dan manis ya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu banget bagaimana hati kita ketika kita mulai membuli teman kita ya. Meskipun teman-teman yang lain suka membuli, kita jangan ikut-ikutan ya. Tuhan Yesus nggak suka itu. Oke. Jadi sampai sini cerita kita. Jadi Tuhan Yesus itu selain menyembuhkan, dia mengampuni dosa setiap manusia. Jadi kita pun, saya, Jose Michelle, Alona, ada Arka Bilsky, ada Brian Gary, ada Rere Randy, Joyner, Radinka, Neta, itu semuanya Tuhan sayang, Tuhan kasihi, Tuhan pelihara ya. Tuhan sembuhkan kalau kita semua pada sakit gitu ya. Tuhan mau kita terus berdoa kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan karena Tuhan itu kasih ya. Gimana? Karena Tuhan itu kasih. Coba tangannya gini semua. Karena Tuhan itu kasih. Nggak bisa tanganku gitu, Tan. Bisa, coba gini. Kasih. Tuh, bisa ya. Tuh, Alona aja bisa tuh. Ya, jadi Tuhan itu adalah kasih ya. Tuhan itu kasih, dia mengampuni semua dosa kita. Ketika kita salah, pasti Tuhan membenarkan kita. Ketika kita salah, kita mau diperbaiki. Kalau kita mau diperbaiki, maka kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan mau diperbaiki, mau dikoreksi, mau ditegur jika salah. Ya, oke semuanya. Cukup sampai di sini cerita kita sore hari ini. Ayat hafalannya minggu kemarin. Siapa yang mau hafalin ayat hafalan minggu kemarin? Sebelum saya ayat hafalan. Saya Joiner. Oke, Joiner. Minggu kemarin apa? Matius pasal 8 ayat, lupa ayatnya. 17b. 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan penyakit kita. Dan menanggung penyakit kita. Ulangin, Bang. Dan menanggung penyakit kita. Ulang dari awal ya, coba. Matius pasal 8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yes. Terima kasih, Bang. Ada lagi yang mau coba? Ada yang mau coba ayat hafalannya minggu kemarin? Oh, itu Arka Bill. Coba. Coba Koko, Arka. Matius
8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yes. Coba, Bill. Tadi tulis angkat tangan kan? Matius 8 ayat 17b. Yang menanggung, memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yes, terima kasih Bi, Arkabi. Saya. Siapa lagi tuh? Saya. Oh ya, Radinka, coba. Matius 8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan Radinka dan menanggung penyakit Radinka. Oke, terima kasih Radinka, ganti kita dengan nama ya. Oke, siapa lagi tadi? Rere ya? Enggak. Elita, coba Elita. Elita hafal? Hafal. Matius 8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Terima kasih Elita. Lanjut. Alona mau coba? Ayo siapa lagi? Gary mau coba? Rere? Saya, Kak. Oke, coba Gary. Matius 8 ayat 17. Bunyinya adalah ayat 17b. Bunyinya dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oke, terima kasih. Ayo Randy, Rere mau coba nggak? Nggak hafal. Saya juga hafal. Coba Bang Jose mau coba sama Michelle? Sambil menunggu teman yang mau ayat hafalan minggu depannya coba ditulis. Itu ada di Matius 28 ayat 18b. Matius 28 ayat 18b. Bunyinya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, pendek-pendek saja. Mana ayat hafalannya, Tan? Matius 28 ayat 18b. Matius 28 ayat 18b. Sebentar, nanti tulis juga di chat ya. Matius 28 ayat 18b. Yaitu. Sip joiner. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ya. Tuh, ayat hafalannya singkat, padat. Oke. Itu aja untuk hari ini, ya. Kita semuanya terus percaya kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Oke, semuanya. Terima kasih adik-adik. Kita kembali lagi. Cek loh. Oh ya, dan ya Abang Joinat, Abang siapa tuh? Abang ini, Abang Jose mau ngomong. Lanjut Kak Joya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, baru kakak berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menghidupi firman-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita ke pengumuman ya. Untuk pengumumannya, minggu depan tanggal 12
27 Maret kita sekolah minggunya offline. Jadi nanti kalian bisa datang ke sekretariat di Ruko Malembuswana Blok D nomor 18. Dan setelah minggu ceria dilanjutkan kita akan doa keliling bersama jam 5 sore. Kita akan naik kendaraan untuk doa keliling ya. Senang nggak sekolah minggunya offline? Senang. Senang, Elita senang ya? Yang di rumah senang nggak? Senang. Kok lesuh? Senang dong, senang gitu. Senang. Oke, kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya dititip ke mama papanya ya. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Semua bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Oke, kita berdoa ya. Bentar, Kak Diana, untuk pimpin doa kita pulang. Selesai minggu ceria. Oke, sebelum kita pulang, ayo kita berdoa sebelum kita selesai ya. Minggu ceria kita duduk baik, duduk rapi, kita datang kepada Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk minggu ceria kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang terus menaungi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua, kepada mama papa, kepada kami, kakak adik, bersaudara Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami satu keluarga di dalam rumah kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai minggu ceria, kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua terus memiliki hati yang besar dalam memuji dan bersorak kepada Engkau. Tuhan Yesus, ajari kami untuk semakin giat memuji dan menyembah Engkau dan membaca firman-Mu tiap hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, semuanya bilang amin. Oke. Jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggunya offline.
Jadi bisa ketemu teman-temannya langsung. Oke, bye-bye.